Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Lestari dari SMK PGRI Sumber Manjing, kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrol panel dan fungsinya beserta komponen kontrol panel di Windows. Pengguna Windows pasti sudah tidak asing dengan pengaturan utama di sistemnya, yaitu kontrol panel. Nah, dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai pengertian kontrol panel, fungsi kontrol panel, beserta komponen kontrol panel. Yuk simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, pengertian kontrol panel. Dalam komputer yang menggunakan Windows sebagai sistem operasinya, terdapat suatu pengaturan yang sangat penting, yakni kontrol panel. Apa itu kontrol panel? Pengertian kontrol panel merupakan bagian dari Microsoft Windows sebagai alat manajemen yang memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas dan memodifikasi pengaturan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Beberapa contoh kontrol panel perangkat keras seperti pengaturan display, pengaturan fungsi mouse, keyboard, ataupun printer. Untuk kontrol panel perangkat keras perangkat lunak adalah pengaturan format tanggal dan waktu, menambah dan menghapus program, opsi daya, font, serta pengaturan pengguna. Ini tampilan untuk kontrol panel. Kontrol panel telah menjadi bagian Microsoft Windows sejak versi Windows 2.0. Setiap versi terus memberikan tampilan applet baru di dalamnya. Awalnya seluruh pengaturan sistem terletak di bagian kontrol panel, namun sejak dirilisnya Windows 8, Microsoft telah memisahkan pengaturan sistem menjadi dua, yaitu pengaturan kontrol panel klasik yang sudah ada dari awal perkembangannya dan PC setting dengan tampilan yang lebih modern. Secara default, Anda dapat mengakses kontrol panel melalui menu Start yang terletak di sudut kiri bawah. Pada versi Windows 95.98 2000 XP, Vista, dan Windows 7 telah menyediakan bagian khusus untuk memudahkan Anda dalam menemukan kontrol panel. Sedangkan pada versi Windows 8 dan 10, Anda dapat mengakses kontrol panel melalui fitur fitur SEA yang sudah disediakan. Enggak bisa Inggris aku. Yang kedua, fungsi kontrol panel. Kontrol panel terdiri dari berbagai fitur yang dilengkapi dengan fungsinya masing-masing. Di Windows 10, kontrol panel mengelompokkan fitur-fitur tersebut ke dalam beberapa kategori, seperti System and Security, Network and Internet, dan Hardware. And sound, program, user akun, appearance, and personalization, clock and region, dan easy of access. Secara umum, kontrol panel berfungsi untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses dan melakukan pengaturan khusus terhadap sistem operasi Windows. Sebagai contoh, untuk mengatur format tanggal dan waktu dapat diakses melalui kategori Clock and Region di kontrol panel. Ini tampilan untuk Clock and Region. Selain itu, masih ada beberapa fungsi kontrol panel lainnya yang akan dijelaskan berdasarkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang ketiga, komponen kontrol panel. Dari setiap komponen yang terdapat di kontrol panel, komponen kontrol panel. Dari setiap komponen yang terdapat di kontrol panel memiliki fungsinya masing-masing. Di bawah ini merupakan penjelasan lengkap dari setiap komponen yang disusun berdasarkan kategori. Yang pertama, System and Security. Kategori yang satu ini memiliki peran dalam menjaga kinerja sistem, administrasi, dan lainnya yang berkaitan dengan keamanan komputer.
Dalam kategori ini juga terdapat beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda pula. Yang pertama, security and maintenance, melihat pengaturan keamanan sistem seperti pelindungan virus, pengaturan jaringan, dan mengontrol akses pengguna. User akun control. Selain itu, Anda dapat melakukan recovery ketika Windows mengalami masalah. Yang kedua, Windows Defender Firewall membantu pengguna melakukan proteksi dalam meningkatkan keamanan komputer dari berbagai serangan. Yang ketiga, sistem, melihat informasi mengenai spesifikasi komputer yang Anda miliki seperti jenis prosesor, jumlah RAM, serta aktivasi Windows. Yang keempat, Power Option membantu Anda dalam mengelola opsi daya perangkat komputer. Yang kelima, File History menunjukkan drive eksternal dari file history. Yang ketujuh, Backup and Restore membuka cadangan atau mengembalikan pengaturan komputer seperti yang sudah dicadangkan. Yang ketujuh, BitLocker Drive Encryption mengaktifkan dan menonaktifkan drive pada partisi harddisk di komputer Anda dan mencegah agar orang lain tidak dapat mengambil file dari drive tersebut. Yang ke-8, storage spaces mengelola ruang penyimpanan pada komputer Anda dan melindungi komputer jika mengalami kegagalan drive. Yang ke-9, block folder untuk mengelola folder kerja yang mungkin Anda diakses oleh perangkat lain. Yang ke-10, administrative tool untuk memberikan Anda izin untuk mengakses pengaturan penting dalam administrasi sistem. Komponen yang kedua yaitu network and internet. Sesuai dengan namanya, sudah jelas kategori ini berkaitan dengan pengaturan koneksi jaringan dan internet. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam kategori ini. Yang pertama, network and sharing counter. Untuk melihat status dari jaringan yang tersedia, mengatur jaringan baru, melihat perangkat yang digunakan dalam jaringan dan memperbaiki masalah jaringan. Yang kedua, home group, untuk membantu pengguna dalam membangun jaringan peer-to-peer. Yang ketiga, internet option, untuk menyesuaikan pengaturan browser internet explorer. Komponen yang ketiga, hardware and sound. Kategori ini memungkinkan Anda untuk melakukan pengaturan terhadap perangkat keras, hardware pada komputer seperti printer, pengeras suara, ataupun lainnya. Apa gimana? Dulu apa? Yang komponen yang keempat yaitu program. Kategori program memungkinkan Anda untuk dapat melihat daftar aplikasi yang terpasang di dalam komputer Anda. User akun. Loh, ya langsung User akun. User akun ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai pengaturan terhadap akun Anda, mulai dari pengaturan identitas user sampai keamanan perangkat tersebut. Yuk, Mbak. Yang keenam, appearance and personalization. Kategori ini memungkinkan untuk mengubah tampilan display Windows, mulai dari tema, screensaver, wallpaper, hingga text bar. Di bawah ini merupakan komponen yang ada di kategori appearance and personalization. Ini gambar untuk appearance and personalization. Kok tunggu ya aku. Terus bisa itu bocah. Yang ketujuh, clock and region. Melalui kategori ini Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan jam, bahasa, wilayah, mata uang, dan lainnya. Yang ke-8, easy of access. Easy of access memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan yang berkaitan dengan indera penglihatan, pendengaran, ataupun mobilitas. Speech recognition merupakan komponen yang ada di dalamnya. Melalui komponen ini Anda dapat mengatur pengenalan suara yang bisa digunakan untuk mengoperasikan perintah di komputer.
Itulah penjelasan lengkap mengenai pengertian kontrol panel, fungsinya beserta komponen yang ada di dalamnya. Semoga artikel di atas dapat menambah wawasan Anda. Sekian dari saya, Sulliva Lestari dari SMK PGRI Sumber Manjing kelas 11 TKJ. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.